Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, atas nikmat iman, atas nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atas nikmat bisa duduk di majlis untuk menuntut ilmu. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa sebagaimana yang disebutkan oleh Talq bin Habib, yaitu an ta'amala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu 'iqaballah. Takwa adalah engkau melakukan amalan, melakukan suatu ketaatan dengan ilmu Allah, dengan cahaya dari Allah. Kita melakukan ketaatan di atas ilmu dalam keadaan mengharap pahala dan surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kita meninggalkan maksiat di atas ilmu dalam keadaan takut daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita melakukan amalan atau meninggalkan amalan harus di atas ilmu. Dan ilmu didapat daripada mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita beramal harus ikhlas, sebagaimana kita melakukan ketaatan dalam keadaan mengharapkan ridha Allah dan meninggalkan suatu kemaksiatan karena takut kepada Allah. Dan ini adalah ikhlas, sebagaimana yang telah kita ulang-ulang. Di antara atau syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas dan juga mutaba'ah atau mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepada Nabi dan berilah salam kepadanya. Dan kita sebagai ahlus sunnah yang mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah sepantasnya untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita berjalan menuju masjid, ketika kita di ladang, atau ketika kita berdagang atau yang lainnya, setiap keadaan apabila kita memiliki waktu luang maka perbanyaklah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat penyayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang sangat peduli kepada umatnya, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Dan di antara bukti dari cintanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita selaku umat beliau adalah beliau berwasiat kepada umatnya, dan wasiat beliau sallallahu alaihi wasallam pasti terkandung di dalamnya kebaikan, terkandung di dalamnya manfaat yang berguna bagi kita di dunia maupun di akhirat. Dan ini selaras seperti firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian, berat dirasakan olehnya penderitaan yang kalian alami, sangat menginginkan kebaikan dan juga keselamatan bagi kalian, dan beliau bersikap penyantun lagi penyayang kepada orang-orang mukmin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang diutus rahmatan lil alamin. Inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang harus kita ikuti, orang yang harus kita jadikan panutan kita, orang yang harus kita jadikan suri tauladan kita, orang yang harus kita cintai melebihi cinta kita kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita, dan kepada manusia seluruhnya. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Anas bin Malik, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sampai cintanya kepadaku lebih besar daripada cintanya kepada orang tuanya, kepada anaknya, dan kepada manusia seluruhnya. Makna dari hadis ini adalah tidaklah sempurna iman seseorang. Tidak beriman di sini maksudnya imannya tidak sempurna sampai seseorang mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya, dan manusia seluruhnya. Dan bukan berarti juga seseorang harus benci kepada keluarganya. Maksud dari hadis ini adalah seseorang mendahulukan ketaatan kepada Nabi, mendahulukan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dibandingkan ketaatan kepada orang tuanya dan yang lainnya. Karena tidak ada ketaatan kepada makhluk yang terkandung di dalamnya maksiat kepada sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam hari ini insyaallah kita akan mengkaji atau menyebutkan beberapa wasiat-wasiat Nabi kepada para sahabatnya. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada satu sahabat atau banyak sahabat, maka itu adalah wasiat untuk umat beliau seluruhnya. Yang pertama adalah husnudzanni billah, yaitu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik adalah satu dari banyaknya amalan-amalan hati, ibadah hati. Husnudzan termasuk daripada ibadah hati. Di antara ibadah hati yang lain adalah rasa takut, rasa pengharapan, al-khawfu war-raja, al-mahabbah, cinta, dan juga husnudzan termasuk amalan atau ibadah hati. Dan juga tawakal masuk daripada amalan-amalan hati. Dan husnudzan, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, memiliki kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam. Allah tidak mungkin mengecewakan hambanya yang berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil yang menyebutkan tentang husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak. Kita sebutkan salah satunya
hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Allah azza wa jalla, ana 'inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhum. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku sesuai dengan prasangka hambaku kepadaku. Apabila hambaku mengingatku, maka aku akan mengingatnya dalam diriku. Dan jika ia mengingatku di suatu kumpulan, maka aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih daripada perkumpulan itu, yaitu kumpulan malaikat. Saking besarnya kedudukan husnudzan di dalam agama Islam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berwasiat 3 hari sebelum beliau wafat. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabla wafatihi bi 3 yaqul, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu bi rabbihi dhann. Rawahu Muslim. Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda 3 hari sebelum beliau wafat. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang di antara kalian wafat kecuali dalam keadaan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukti betapa besarnya kedudukan husnudzan di dalam agama Islam. Dan husnudzan adalah bukti jujurnya penghambaan diri seorang hamba kepada Allah. Semakin tinggi, semakin besar seorang hamba mengenal Allah, mengenal nama-nama Allah, mengenal sifat-sifat Allah, semakin hamba tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya melebihi segala sesuatu. Allah Subhanahu wa ta'ala maha menerima taubat, Allah maha pengampun. Maka akan semakin besar pula rasa husnudzan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ambil contoh, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama As-Sami', yang maha mendengar. Apabila seorang hamba mengetahui makna daripada As-Sami', mentadaburi makna yang terkandung daripada As-Sami', maka ketika dia berdoa kepada Allah, mengangkat tangan, meminta kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosaku, berkahilah aku, dia yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar doanya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengijabahi doanya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ud'ullah wa antum muqinina bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan seyakin-yakinnya bahwasanya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita berdoa meminta sesuatu kepada Allah, harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doa kita. Jangan ragu. Kemudian beliau melanjutkan, dan ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengijabahi atau mengabulkan doa dari hati yang lalai. Karena ketika seorang hamba mengangkat tangan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah malu apabila tidak mengabulkan doanya. Dan apabila seorang hamba berdoa, ada 3 kemungkinan.
Yang pertama, Allah akan kabulkan doanya. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik dan yang lebih bermanfaat untuknya. Dan yang ketiga, Allah simpan doanya itu sebagai pemberat amal kebaikan di hari kiamat kelak. Jadi kita harus berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa. Harus berprasangka baik kepada Allah di segala keadaan, baik itu duka maupun suka. Semoga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa berprasangka baik, berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua adalah iqamatus shalah, mendirikan salat. Sebagaimana yang telah kita ketahui, salat adalah rukun yang kedua daripada rukun Islam. Salat adalah hal pertama yang akan ditanyakan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya pada hari kiamat. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamati min 'amalihi as-shalah. Idza saluhat saluhat sa'iru 'amalihi wa idza fasadat sa'iru 'amalihi." Hal pertama yang akan Allah hisab dari seorang hamba pada hari kiamat dari amalan-amalannya adalah salatnya. Apabila salatnya baik, maka amalan yang lain akan baik. Dan apabila salatnya buruk, rusak atau lalai dalam melaksanakan salat, maka amalan yang lain juga akan rusak. Dan juga wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya di akhir hayat beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salat as-salah wa ma malakat aymanukum." Jagalah salat, jagalah salat, dan apa yang menjadi hak kalian daripada budak-budak kalian. Maksudnya Nabi mengingatkan para sahabatnya, perhatikan salat kalian dan perhatikan hak budak kalian. Dan di antara yang keutamaan salat yang menjadikan Nabi berwasiat di akhir hayatnya tentang salat adalah salat sebagai penyejuk mata dan penyejuk hati bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hubbiba ilayya min dunyakum thalath. At-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Ada tiga hal yang aku diberi kecintaan di dalamnya dari perkara dunia. Yang pertama, wewangian. Yang kedua, wanita. Dan dijadikan penyejuk hatiku ada di dalam salat. Di antara keutamaan salat adalah salat menghalangi seorang hamba dari perbuatan mungkar dan perbuatan keji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat menghalangi dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Saking besarnya perkara salat di mata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi merasa ada sesuatu yang kurang atau merasa gundah, Nabi bersegera untuk mendirikan salat. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hasabahul amru fazi'a ila shalah. Allah juga memerintahkan kita untuk meminta pertolongan dengan salat dan juga sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Mintalah pertolongan dengan sabar dan salat. Dan apabila kita ingin mengetahui
seberapa besar perhatian seseorang terhadap agamanya, perhatikan sholatnya. Perhatikan sholatnya. Nabi SAW bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar." Hal yang membedakan antara kita dan kaum kafir, orang-orang kafir, adalah salat. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Para ulama berselisih tentang maksud dari kafir di hadis ini. Dan itu cukup bagi kita untuk mengetahui betapa besarnya dan agungnya perkara salat di dalam agama Islam. Sampai-sampai ulama berselisih tentang status orang yang meninggalkan salat. Para ulama berselisih, apakah orang yang meninggalkan salat benar-benar kafir atau dia masih seorang muslim. Perkara salat ditinggalkan tok, para ulama berselisih. Itu cukup bagi kita untuk mengetahui betapa besarnya dan agungnya kedudukan salat di dalam agama Islam. Dan salat adalah tiang agama. Dan juga yang menjadikan salat memiliki keutamaan dan kedudukan yang tinggi di dalam agama Islam adalah salat sebagai penghapus dosa. Disebutkan di dalam hadis bahwasanya Nabi SAW bersabda, "As-salawatul khams wal jum'atu ilal jum'ah wa ramadan ila ramadan kaffaratun lima bainahunna idza jtunibatil kabair." Salat 5 waktu dan antara Jumat yang satu dengan yang lainnya, Ramadan yang satu dengan yang lainnya adalah penghapus dosa. Selama seorang hamba meninggalkan dosa-dosa besar. Salat 5 waktu itu sebagai penghapus dosa. Dan kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita merasakan ada yang kurang, merasa ana sing kurang sreg nek urung salat, merasa ada yang kurang ketika belum melaksanakan salat, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah bukti daripada iman kita kepada Allah. Rasanya gemerungsung nek urung salat. Itu adalah nikmat yang sangat besar. Karena itu bukti perhatian kita kepada agama kita. Saking besarnya perkara salat, Nabi pun memerintahkan para sahabatnya untuk mengajak anak-anaknya, mengajarkan salat kepada anaknya di umur 7 tahun. Dan memukul anaknya ketika umur 10 tahun apabila tidak mau salat. Memukul di sini maksudnya memukul mendidik, bukan untuk kekerasan. Umur 10 tahun sudah disuruh salat. Saking besarnya perkara salat. Nabi Ibrahim pun alaihi salam berdoa kepada Allah, "Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a." Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Rabbku, wahai Rabbku, jadikanlah aku hambamu yang senantiasa mendirikan salat dan juga keturunanku. Ya Rabb kami, terimalah doa kami." Inilah salat. Semoga kita menjadi seorang muslim yang benar-benar perhatian dalam perkara salat. Perhatian dan mengajarkan salat kepada orang-orang tercinta, kepada istri kita atau anak kita, orang-orang tercinta, saudara-saudara kita, ajak mereka untuk melaksanakan salat. Tanamkan kepada
orang-orang yang kita cintai rasa cinta kepada sholat. Pernah ada cerita teng Madinah, enten seseorang numpak taksi, naik taksi, dompetnya jatuh di taksi, ketinggalan. Nyampe di depan kamar, baru dompetnya ketinggalan. Setelah itu dia bergegas mengejar taksi yang tadi, mengira taksinya itu kembali ke Masjid Nabawi untuk menarik para mahasiswa yang pulang. Sampai di sana nggak ketemu taksinya. Dari kampus balik lagi ke Nabawi, taksinya buat ketemu. Akhirnya dia ingat dengan hadis Nabi ketika ngerasa gundah gulana, gemerungsung, Nabi dahulu langsung sholat, mencari ketenangan dengan sholat. Akhirnya sudah sampai di Nabawi, langsung sholat 2 rakaat. Semoga dengan sholat ini Allah mudahkan dia untuk mencari dompetnya, karena di dompetnya ada kayak kartu mahasiswa, ya, enten uang juga buat jajan. Akhirnya sholat. Selesai sholat, dia buka HP, dapat chat bahwasanya dompetnya sudah ketemu. Jadi setelah sholat dia doa, Allah langsung kabulkan. Ada seseorang Mesir katanya nemu dompetnya, suruh langsung menghubungi. Jadi dia rasanya tenang, udah adem, dompetnya balik. Itu sholat tok. Bagaimana ketika kita minta pertolongan Allah dalam perkara yang lebih besar, dengan banyak amalan-amalan soleh yang ada, sholat, puasa, sedekah, baca Quran, Allah pasti akan membantu kita. Kemudian wasiat Nabi yang ketiga, keempat, dan kelima ini jadi satu. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh 2 sahabat, Abu Dzar Al-Ghifari dan juga Mu'adz bin Jabal, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Wasiat yang ketiga, keempat, dan kelima adalah takwa kepada Allah dimanapun kita berada. Yang keempat, mengikuti amalan keburukan dengan amalan kebaikan, dan bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Hadis ini adalah contoh daripada jawami'ul kalim, karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim. Apa itu jawami'ul kalim? Kalimat pendek tapi terkandung di dalamnya makna yang sangat besar dan sangat luas. Dan hadis ini, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, adalah dalil daripada wajibnya kita untuk muraqabatullah, atau merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala fi jami'il umur, di setiap keadaan, hatta tuaddi haqqahu ala basirah wa hatta tad'a ma nahaka Allah anhu ala basirah, sampai kita melaksanakan perintah Allah di atas ilmu dan meninggalkan larangan Allah di atas ilmu. Karena kita diperintahkan untuk bertakwa kepada Allah, yang setelah kita sebutkan di awal tadi. Takwa adalah melakukan ketaatan di atas ilmu dengan mengharapkan
pahala dari Allah dan meninggalkan maksiat dengan ilmu dalam keadaan takut dari azab Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita akan melaksanakan atau melakukan kewajiban kita dengan maksimal, karena kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan lalai, berpaling dari kewajiban adalah sebab yang paling besar daripada kerasnya hati. Fal ghaflatu wal i'radu wat tashaghulu 'anil wajibat min a'dhamil asbab fi qaswatil qulub wa min asbabil iqdami 'alal maharim. Syekh bin Baz rahimahullah menjelaskan tentang hadis ini adalah lalai, berpaling dan menyibukkan diri dengan selain yang wajib adalah sebab yang paling besar daripada kerasnya hati. Lalai dari kewajiban, berpaling dari kewajiban adalah sebab yang menjadikan kita berani untuk melakukan maksiat. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nafsu idza lam tushghilha bit-tha'ah shaghalatka bil maksiyah. Jiwa ini apabila belum engkau sibukkan dengan yang wajib, dengan yang Allah perintahkan, dengan yang belum kau sibukkan dengan yang baik-baik, maka jiwa ini akan memerintahkan atau sibuk dengan perbuatan yang batil. Dan ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innan nafsa la'ammaratun bis-su'." Sesungguhnya jiwa itu memerintahkan kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Dan bagaimana kita menghadirkan atau menumbuhkan rasa muraqabatullah di dalam diri kita agar kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan, istihdharu ma amara Allah bihi wa istihdharu 'azamatallah. Yang pertama, hadirkan kepada diri kita ketika kita ingin melaksanakan kewajiban, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan kewajiban tersebut. Hadirkan di dalam diri kita keagungan Allah Subhanahu wa taala. Hadirkan dalam diri kita apabila kita melaksanakan kewajiban tersebut, Allah akan mencintai kita. Ketika kita ingin melaksanakan salat, hadirkan dalam diri kita bahwasanya Allah memerintahkan kita. Kita akan menghadap Tuhan yang telah menciptakan kita. Kita hadirkan dalam diri kita apabila kita melaksanakan salat, Allah mencintai kita. Dan apabila ketika kita ingin menjauhi suatu maksiat atau larangan, kita tahu apabila kita meninggalkan maksiat tersebut, walaupun kita mampu untuk melakukannya, kita tinggalkan karena kita tahu bahwasanya Allah melihat kita. Kita tinggalkan karena Allah, karena kita cinta kepada Allah, Allah akan cinta kepada kita. Hadirkan di dalam diri kita bahwasanya kita adalah hamba Allah yang sangat kecil. Kita hamba Allah yang lemah. Kita hamba Allah yang sangat butuh kepada Allah. Allah gak butuh sama kita. Ini kita yang butuh sama Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Disebutkan dalam akhir surah Az-Zariyat, setelah Allah menyebutkan tujuan Allah menciptakan jin dan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah melanjutkan, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayyut'imun. Aku tidak ingin dari para manusia itu, makhluk-makhlukku, dari rezeki. Aku nggak butuh rezeki mereka. Dan aku juga nggak butuh mereka memberikan makanan. Malah kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini adalah salah sedikit yang menjadikan cara menghadirkan dalam diri kita muraqabatullah. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah dengan keburukan amal-amal yang baik. Niscaya amalan yang baik akan menghapus keburukan tersebut. Apabila kita terjerumus dalam suatu dosa, misal ya, gak sengaja keceplosan ngerasani wong, kemudian kita ingat, astagfirullah, yang nembe ngerasani wong sudah pasti dosa, itu dosa. Yang Nabi perintahkan kepada kita apabila kita melakukan suatu dosa, apa? Bersegera untuk mengganti dosa tersebut dengan kebaikan, dengan amalan-amalan soleh. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, agar amalan soleh tersebut menghapus dosa tersebut. Yang kira kita nggak sengaja keceplosan ngerasani wong, kita ingat, kita ganti dosa tersebut dengan sholat misalnya, membaca Al-Quran, berbanyak zikir, sholawat kepada Nabi, atau sedekah. Karena ini selaras dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Hud, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya amalan-amalan yang baik menghapus amalan-amalan buruk. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ketika kita terjerumus dalam suatu maksiat, maka kita harus segera bertaubat agar Allah Subhanahu wa ta'ala menghapus dosa kita. Kita terjerumus dalam suatu maksiat, kita dianjurkan untuk melakukan amalan yang baik, amalan kebajikan, dan di antara amalan kebajikan adalah taubat kepada Allah, istighfar, minta ampun kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah Allah jamin masuk surga, Allah ampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Beliau sallallahu alaihi wasallam setiap hari beristighfar berapa kali? 100 kali. Sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa lagi kita yang hidup 1400 setelah beliau wafat? Jauh daripada zaman keemasan Islam. Kita lebih butuh daripada istighfar. Kita harus memperbanyak istighfar. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita hambanya yang senantiasa meminta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Gaulilah manusia dengan akhlak yang baik, atau bermuamalahlah kepada manusia dengan akhlak yang mulia. Karena di antara hak seorang muslim kepada muslim yang lainnya adalah kita berbicara dengan lemah lembut, gak boleh kasar, gak boleh galak, reang-reang. Kita punya hak, seorang muslim punya hak mendapatkan perlakuan yang baik dari muslim yang lain. Apakah kita pernah dengar Rasulullah membentak para sahabatnya? Beliau tegas-tegas, tapi apabila bersangkutan dengan syariat. Tapi untuk masalah yang lainnya beliau sangat lemah lembut, karena beliau adalah rahmatan lil alamin. Dan orang yang paling berhak
mendapatkan perlakuan baik dari diri kita adalah orang tua kita. Saking besarnya hak orang tua, ketika seorang pemuda datang kepada Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak untuk mendapatkan perlakuan paling baik?" Man ahaqqun nasi bi husni sahabati. Beliau Rasulullah alaihi wasallam menjawab apa? Ummuk, ibumu. Ibumu kemudian bapakmu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan pemuda tersebut untuk berlaku baik kepada ibunya 3 kali. Kemudian bapaknya. Jadi ini termasuk dalil bahwasanya orang yang paling berhak mendapatkan perlakuan baik dari kita adalah orang tua kita. Kita sebagai seorang anak harus mendoakan ampunan untuk mereka. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, waladin salihin yad'u lahu. Sampai-sampai disebutkan dalam hadis yang lain bahwasanya ketika di hari kiamat kelak, para orang tua bingung dengan banyaknya pahala yang mereka dapat. Kemudian mereka bertanya kepada Allah, "Wahai Rabb kami, ini apa?" Itu adalah doa dari anakmu yang kamu tinggalkan. Jadi anaknya meminta ampun kepada Allah agar dosa orang tua diampuni. Karena hak orang tua Allah sandingkan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Isra, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana." Allah perintahkan kita untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Ini hak Allah. Kita harus menyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Kemudian wabil walidaini ihsana, dan berlakulah baik kepada kedua orang tua. Dan di antara perlakuan baik kepada orang tua itu berdoa, meminta ampun kepada Allah untuk orang tua, menyambung silaturahim, berlaku baik kepada saudara-saudara dari orang tua kita. Sampai saking agungnya husnul khuluq atau akhlakul karimah, akhlak yang baik, Allah janjikan rumah untuk orang yang memiliki akhlak mulia di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik untuk terus bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik, mengajak orang-orang tercinta untuk terus berakhlak yang baik seperti akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita ingin tahu akhlaknya Rasulullah seperti apa, sebagaimana sahabat pernah bertanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha, maka ibunda kita menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu Al-Qur'an. Beliau amalkan semua yang ada di Al-Qur'an. Itu akhlak Nabi. Ini sedikit daripada wasiat-wasiat Nabi. Sebenarnya masih ada wasiat Nabi kepada salah seorang sahabat dan juga sepupu beliau, Abdullah ibn Abbas, anaknya paman sepupu nggih? Anaknya paman apa anaknya Pak D? Sepupu beliau Abdullah ibn Abbas, beliau pernah berwasiat juga ketika Ibnu Abbas dibonceng Nabi ketika beliau masih kecil.
Nabi SAW bersabda, "Ya ghulam, inni u'allimuka kalimat." Aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, maka engkau akan dapat Allah di depanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila engkau meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau ingin menginginkan pertolongan, maka mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pembahasan hadis ini sangat panjang apabila kita kaji satu persatu. Mungkin di lain waktu apabila ada kesempatan kita akan mengkaji hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan tersebut. Mungkin ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Di antara wasiat Nabi, yang pertama tadi adalah husnudzan billah, ya, kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan, terlebih di ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus berhusnudzan dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita. Yang kedua adalah mendirikan salat. Karena salat adalah tiang agama. Salat adalah pelipur atau penyejuk mata Nabi SAW. Dan juga salat adalah pembeda antara kita dan kaum orang-orang kafir. Dan yang ketiga, keempat, dan kelima, hendaknya kita bertakwa kepada Allah di setiap keadaan. Apabila kita terjerumus dalam suatu dosa, kita hapus dosa tersebut dengan memperbanyak amal soleh, dan kita gauli bermuamalah kepada manusia dengan akhlak-akhlak yang baik. Ini sedikit yang bisa kami sampaikan. Semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Kemudian kita amalkan, kita dakwahkan kepada orang-orang tercinta dan juga kepada kaum muslimin seluruhnya. Kita tutup kesempatan kita kali ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.